Abdurrahman bin Auf, tahu nggak hartanya seperti apa tuh? Dia sekali dagang, pergi dari Madinah pergi ke Syam, pergi ke daerah Syam, balik lagi ke Madinah, itu dia langsung infakkan dari hartanya dagang itu 20-an miliar sekali ekspedisi. Nah, itu adalah orang yang sangat kaya dan motifnya untuk mencari dunia itu sangat luar biasa sekali. Artinya dia benar-benar bisa dapat keuntungan sebesar itu. Kira-kira. Nah, jadi di zaman Rasul ada nggak orang-orang kaya? Ada, dan kaya banget. Dan itu tidak ada masalah. Zaman dulu orang kaya banget. Nah, terus gue mau nanya nih sekarang nih, Ray, percaya nggak lu bahwasanya Allah tuh milik kita tuh beda-beda? Skill set kita beda-beda. Artinya di masa Rasulullah ada orang seperti Abdurrahman bin Auf dengan uangnya, ada orang seperti Khalid bin Walid dengan pedangnya. Di dalam Islam, kasih orang yang jago main pedang, kasih orang yang jago mengembangkan harta, duit. Jangan sebaliknya, karena setiap orang punya skill setnya sendiri-sendiri. Artinya ketika kita kemudian ngasih Khalid bin Walid pedang, maka dia akan menghasilkan pahala yang paling maksimal. Oh, intinya alignment dalam ngerti. Oke, gue sederhanain. Menurut lu, Ray, kalau lu misalnya sekarang jago bisnis, pahala mana yang lu bisa dapetin lebih banyak? Apakah lu sholat sunnah ya, bukan yang wajib ya, lu sholat sunnah atau lu bahas bisnis? Bahas bisnis. Bagus. Dibanding sunnah kan? Bagus. Karena ini ada ceritanya nih. Imam Syafi'i ini seorang ulama besar. Dia ngasih banyak solusi pada manusia. Suatu waktu dia pernah ketika nginep di rumah temennya ini sengaja anaknya temennya ini sengaja ngintip. Malam-malam dia ngapain sih? Karena anak ini taunya orang-orang soleh itu kalau malam sholat tahajud, sholat sunnah tahajud, yang tidak wajib ya, tapi sunnah, menandakan ke sholat sunnah tahajud, zikir, baca Quran segala macam. Ternyata dia ngeliatin semalaman Imam Syafi'i, tau nggak ngapain? Guling. Apa? Guling. Guling? Tidur. Bukan tidur, guling di kasurnya. Guling. Apa namanya guling? Guling itu apa ya? Itu aktivitas apa barang? Guling tuh tahu gue barang ya, guling gitu iya. kan? Guling. Iya, berbaring. Oh, Berbaring. Itu tuh kayak Sorry. berbeda ya. Berbaring. Oke. Berbaring di kasurnya dan nggak sholat sama sekali. Ketika pagi-pagi dia bilang sama bapaknya, Pak, katanya itu orang soleh, katanya itu orang yang dekat sama Allah. Kok berbaring aja kerjaannya? Kok nggak sholat sama sekali? Kok nggak ada tahajudnya, baca Qurannya, zikirnya mana? Tahu nggak? Ketika bapaknya langsung nanya ke Imam Syafi'i jawab apa? Aku memang nggak sholat, aku memang nggak melakukan zikir ataupun apapun itu, tapi aku memikirkan ada sekitar 60-an pertanyaan orang-orang dan aku kasih fatwa untuk menyelesaikan masalah mereka. Berarti bagi seorang Imam Syafi'i ketika dia sholat itu egois. Karena dialah yang bisa memecahkan permasalahan orang kan? Bisa dipahami gak kira maksudnya? Tapi berarti itu dapat pahala. Itu pahalanya dia lebih besar daripada dia sholat. Seorang pemimpin. Ya. Itu kan Imam Syafi'i seorang pemimpin. Dia ada waktu nih, sholat taraweh misalnya. Sholat taraweh wajib atau enggak? Enggak. Dia nggak tahu sholat taraweh. Oh iya, sholat malam ketika Ramadan. Nah, nggak wajib hukumnya. Dan ketika dia kemudian mau pergi sholat taraweh nih, tiba-tiba ada pengaduan masyarakat, Pak, banjir Pak. Dia bilang, ya udahlah, aku nggak jadi sholat taraweh, aku mau ngelihat korban banjir. Itu lebih berpahala daripada dia sholat taraweh. Jadi mementingkan orang lain dulu. Jadi bare minimum itu yang wajib. Iya. Atau sholat di waktu dan semua aturan-aturannya. Kalau misalnya bisa sunnah dan lu bisa ngelakuin sesuatu yang impactnya lebih besar berdasarkan apa yang lu jago gitu misalnya, itu lebih penting. Ingat gak, Ray? Gue pernah bilang pas kita podcast di tempat lu, yang gue bilang gini, kalau gue disuruh milih nih antara orang pesantren yang sholat, yang sudah beres urusannya, tapi dia nggak paham tentang dunia ini, dengan orang yang paham dengan dunia ini kayak Ray misalnya, udah bisa paham dunia, bisa guide orang-orang untuk jadi untuk influence ke orang-orang, aku lebih pilih mana? Ingat gak aku bilang? Aku lebih pilih lu. Itu bikin beban. Jadi banyak yang chat banget, banyak yang tahu nggak kenapa? Sekarang lo. Tahu nggak kenapa? Karena yang sekarang kita udah punya banyak orang soleh. Yang kita perlu adalah orang yang bisa influence orang dan mau influence orang untuk kebaikan. Maka dengan kata lain, untuk sekarang lebih berpahala bagiku ya, setelah aku melihat dunia ini, untuk menjadi seorang influencer daripada orang yang benar-benar soleh dalam agama.